Om Swastiastu, perkenalkan saya Nika Deki Syaudani Putri, absen 16, kelas 10 MP1. Di sini saya akan mempresentasikan peralatan pengelolaan dokumen dan perlengkapan pengelolaan dokumen. Di peralatan pengelolaan dokumen, yang pertama ada filing cabinet. Nah, filing cabinet adalah lemari penyimpanan arsip aktif yang terdiri atas 1 sampai 6 laci. Cara penggunaannya adalah yang pertama, tentukan laci sebagai tempat menyimpan atau mencari arsip sesuai dengan kode arsip. 2. Bukalah filing cabinet dengan kunci. 3. Tariklah laci dengan hati-hati. 4. Carilah posisi hanging folder tempat arsip akan disimpan atau dicari. 5. Letakkan atau ambil arsip yang diinginkan. Yang keenam, tutup kembali laci dengan rapat. Dan yang 7, atau yang terakhir adalah kunci kembali filing cabinet. Nah, yang kedua ada rotary filling system. Jadi, rotary filling system adalah salah satu jenis tempat penyimpanan arsip aktif yang terbuat dari logam atau besi yang digunakan dengan cara memutar. Cara penggunaannya adalah yang pertama, simpanlah arsip di dalam ordner yang sudah diberi kode sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. 2. Susunlah ordner di dalam rotary dengan posisi kode berada di muka. Yang ketiga, susunlah ordner secara lateral. Yang keempat dan yang terakhir adalah tutup lemari rotary dengan baik. Yang ketiga ada lemari arsip. Jadi lemari arsip adalah tempat penyimpanan dokumen yang terbuat dari kayu atau besi yang mempunyai pintu. Cara penggunaannya adalah yang pertama, buka lemari arsip. Yang kedua, tempatkan atau cari dokumen pada ordner sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. Yang ketiga, susun ordner dalam lemari arsip secara lateral dengan posisi kode ordner tampak depan. Yang keempat, tutup dan kunci pintu lemari arsip jika sudah selesai menempatkan atau mencari dokumen. Yang keempat, ada rak arsip. Jadi, rak arsip adalah lemari tanpa pintu yang terbuat dari kayu atau besi, digunakan untuk menyimpan dokumen. Cara penyimpanannya sama seperti pada lemari arsip, yaitu menggunakan ordner sehingga dapat ditempel atau ditulisi label. Yang kelima ada tickle file. Jadi tickle file adalah kotak yang terbuat dari kayu atau besi yang berfungsi menyimpan dokumen atau arsip berukuran kecil seperti kartu-kartu terkait penagihan atau kartu nama. Cara penggunaannya adalah yang pertama, buka penutup tickle file. Yang kedua, masukkan kartu-kartu ke tickle file sesuai dengan sistem yang digunakan. Yang ketiga, tutup kembali penutupnya. Yang keenam ada card desk atau card index cabinet, yaitu tempat penyimpanan dari bahan besi yang terdiri atas banyak laci untuk menyimpan kartu indeks. Yang ketujuh ada laci kartu. Jadi laci kartu adalah tempat penyimpanan dari kayu yang terdiri atas laci-laci kecil untuk menyimpan dokumen berupa kartu yang disusun secara vertikal. Kedelapan ada alat penyimpanan khusus. Jadi, alat penyimpanan khusus adalah media yang hanya digunakan untuk menyimpan dokumen non cetak seperti gambar video, rekaman suara, file surat, dan sebagainya seperti CD atau DVD dan flash disk. Yang kesembilan ada alat sortir. Alat sortir ini digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima serta akan diproses, dikirim, dan disimpan. Yang ke-10 ada stapler. Jadi stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan lembaran dokumen menjadi satu bundel sehingga tidak tercecer atau tetap lengkap. Stapler terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama ada stapler kecil yang dapat menyatukan dokumen dengan jumlah maksimal 10 lembar. Yang kedua ada stapler sedang dengan jumlah maksimal 10-20 lembar. Yang ketiga dan yang terakhir adalah stapler besar dapat menyatukan lebih dari 20 lembar.
Jadi, cara penggunaan stapler adalah yang pertama, satukan dokumen yang akan di stapler dengan rapi. Dua, posisikan daripada bagian dokumen yang disatukan, misalnya di pinggir atau atas. Tiga, tekan stapler dengan hati-hati karena berisiko melukai jari tangan. 4. Jika setelah ditekan tidak berfungsi, periksa ketersediaan staples di dalamnya. 5. Cara memasukkan staples ke stapler adalah dengan cara membuka besi tempat benar secara perlahan. 6. Masukkan staples dengan posisi bagian tajam berada di bawah. Yang ke-11 ada perforator. Jadi, perforator adalah alat untuk melubangi lembar dokumen yang terbuat dari logam. Terdapat 3 jenis perforator. Yang pertama adalah perforator dengan satu pelubang yang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan. 2. Perforator dengan 2 pelubang untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam Snellhefter atau Ordner. Yang ketiga, perforator dengan 5 pelubang yang digunakan untuk melubangi dokumen sebelum dimasukkan ke bindery. Cara penggunaannya, yang pertama, satukan dokumen yang akan dilubangi. Lembar paling atas dilipat sama lebar untuk menentukan titik tengah, lalu tepi kertas diratakan. Yang kedua, letakkan kertas di papan kertas. Yang ketiga, tekan tangkai perforator menggunakan telapak tangan sampai kertas berlubang. Yang ke-12 ada numerator. Jadi, numerator adalah alat yang berfungsi membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Ada 2 jenis numerator. Yang pertama ada numerator kecil yang terdiri atas 4-6 digit. Yang kedua, numerator besar yang terdiri lebih dari 6 digit. Cara penggunaannya, yang pertama beri tinta pada bantalan huruf. Yang kedua, atur nomor awal. 3. Cetak nomor dengan cara menekan tangkai numerator. 4. Simpan numerator di tempat tertutup dan kering setelah digunakan. Yang ke-13 ada komputer. Komputer merupakan sarana yang digunakan untuk memproses penyimpanan dokumen secara digital. Yang ke-14 ada scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk mendukung penyimpanan dokumen secara digital. Dokumen fisik berupa arsip yang akan disimpan dalam komputer harus dipindah terlebih dahulu menggunakan scanner agar dapat dibaca oleh perangkat. Selanjutnya ada perlengkapan pengelolaan dokumen. Yang pertama ada map arsip. Map arsip adalah perlengkapan untuk menyimpan dokumen yang sudah dispesifikkan berdasarkan berbagai hal seperti dokumen untuk rapat yang berisi laporan dan lain-lain. Map arsip terbuat dari kertas karton atau plastik yang bentuknya menyerupai sampul buku dokumen, atau arsip yang dapat disimpan dalam map hanya sekitar 1-50 lembar agar map tetap dapat ditutup. Ada 3 macam map. Yang pertama ada stock map folio. Jadi stock map folio adalah map kertas yang bentuknya menyerupai sampul buku dan terdapat daun penutup di bagian dalamnya. Cara penggunaannya, yang pertama buka sampul dan daun penutup map. Yang kedua, tempatkan arsip pada bagian map yang ada daun penutupnya. 3. Tutup kembali daun penutup dan sampul map. Yang keempat, jika jumlah arsip banyak dan bersifat inaktif, ikat dengan tali agar arsip tidak mudah lepas dari map. Yang kedua ada map Snellhefter. Jadi map Snellhefter adalah map dengan penjepit di bagian tengahnya untuk menjaga agar dokumen yang ada di dalamnya tidak jatuh atau hilang. Jenis arsip yang disimpan dalam map ini biasanya bersifat inaktif. Cara penggunaannya, yang pertama, lubangi arsip menggunakan perforator. 2. Buka penjepit Snellhefter. 3. Masukkan arsip yang sudah dilubangi. Yang keempat, rapikan arsip dan tutup kembali penjepitnya. Yang ketiga, ada hanging folder. Jadi, hanging folder adalah jenis map yang mempunyai besi penggantung. Fungsi besi penggantungnya adalah untuk dipasang pada gawang di filing kabinet. Selanjutnya di perlengkapan ada guide. Jadi guide adalah lembaran kertas tebal dengan berbagai warna yang berfungsi sebagai penunjuk atau sekat dalam penyimpanan arsip. Guide terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama ada tab guide, merupakan penanda di bagian pinggir untuk menuliskan kode-kode arsip. Yang kedua, badan guide, berfungsi menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. Selanjutnya ada Ordner.
Jadi, ordner adalah sejenis map yang terbuat dari kertas karton tebal atau plastik dengan berbagai warna. Di dalamnya terdapat penjepit sehingga aman digunakan untuk menyimpan arsip hingga 500 lembar. Cara penggunaannya, yang pertama, lubangi arsip yang akan disimpan menggunakan perforator. 2. Buka ordner dan penjepitnya dengan menekan kunci penjepit. Yang ketiga, geser kunci penjepit ke sebelah kiri. Yang keempat, tarik kait penjepit sampai terbuka. Yang kelima, masukkan kertas yang sudah dilubangi. Yang keenam, tutup kembali kait dengan menekannya. Yang ketujuh, geser kunci penjepit ke bagian yang terdapat arsip. Yang kedelapan, kunci kembali penjepit agar tidak mudah digeser. Selanjutnya ada label. Jadi, label adalah perlengkapan yang digunakan untuk memberi identitas pada map atau folder sehingga biasanya ditempel di bagian tab. Selanjutnya ada lembar disposisi. Jadi, lembar disposisi merupakan perlengkapan berbentuk lembaran yang digunakan untuk mencatat instruksi dari pimpinan terkait tindak lanjut dari surat atau dokumen yang diterima pada pihak lain. Selanjutnya ada buku ekspedisi. Buku ekspedisi adalah formulir atau buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang diserahkan kepada pihak lain. Yang terakhir ada buku agenda surat masuk dan keluar. Jadi, buku agenda surat masuk dan keluar adalah buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang masuk dan keluar.